adalah syariah atau fikih, dan pokok yang ketiga adalah tazkiyah atau ilmu hati. Jadi ini penting sekali karena ini sepertiga agama. Atau bisa dikatakan bahwasannya akidah dan fikih itu baru menjadi sempurna apabila dia sudah sampai ke hati. Tidak hanya menjadi ritual zahir saja, tidak hanya menjadi ritual zahir saja. Matan yang pertama ini kalau di antum disebutkan tazkiyah zahiran wa batinan, ini kami alhamdulillah kami mempelajari langsung, hadir ke beliau penulis yaitu Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah taala, dan memang buku ini atau matan ini memang baru dibuat sehingga beliau pun belum memberi nama. Dan ketika kami duduk bersama beliau memberikan nama yaitu Bidayatul Bidayah. Ya, jadi memang ketika beliau menulis ini tuh beliau belum kepikiran namanya apa, dan ketika kami mengkaji dengan beliau langsung gitu, beliau mengatakan namanya kita beri nama Bidayatul Bidayah sebagai pintu masuk sebelum membaca kitab Bidayatul Hidayah. Karena beberapa pembahasan walaupun tidak semua itu beliau mengambil dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian kitab yang kedua di 30 menit yang kedua insyaallah yang akan kita bahas adalah kitab matan. Udah di-print belum? Coba lihat kayak apa hasilnya. Oke. Ya, saya suruh ngetik yang bagus ya. Baik. Jadi itu nazam. Itu nazam jumlahnya 30 bait. Juga sangat sedikit dan sangat simpel, bisa dibaca dengan mudah, dijadikan tadabbur dengan gampang. Itu nazam itu juga sama. Nazam itu digubah atau syair itu digubah oleh guru kami penulis yang pertama yaitu Ustadz Syekh Saduddin Al-Ayyubi. Itu juga sama, beliau yang menazamkannya. Akan tetapi aslinya adalah seperti hikam. Jadi kalau antum pernah dengar hikam Ibnu Athaillah, hikmah-hikmah, jadi ada sekian puluh, sekian ratus hikmah yang ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk menjadi pedoman hidup, pedoman berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semacam hikam aslinya, semacam hikmah-hikmah. Tapi jumlahnya tidak sampai ratusan, jumlahnya hanya 20. Jadi judul aslinya ini. Ya. Al-Qawaid Al-Ishrun fit Tazkiyah was-Suluk was-Sair ilallah. Jadi hikam ini judul aslinya ini. Penulisnya masih hidup, namanya Syekh Dr. Mu'ad Said Hawa, putra dari Al-Imam Al-Alamah Syekh Said Hawa. Ya, kalau antum pernah mendengar membaca buku dikarang oleh Said Hawa. Said Hawa seorang ulama besar, mufassir, faqih, mujahid, juga murabbi, ya, ulama besar, karyanya juga banyak sekali. Di setiap cabang ilmu beliau menulis karya. Lah ini putra beliau, namanya Dr. Mu'ad Said Hawa dari Yordania, aslinya Suriah. Jadi Syekh Said Hawa itu aslinya Suriah, tetapi kemudian berpindah ke Yordania putranya. Dan beliau Syekh Mu'ad Said Hawa ini juga memiliki buku yang fenomenal dan juga masterpiece beliau, jumlahnya 6 jilid, judulnya adalah At-Tazkiyah ala Minhajin Nubuwah. Terdiri dari tazkiyah untuk akal dan pikiran itu bagaimana, tazkiyah untuk jasad dan amaliyah sehari bagaimana, tazkiyah untuk hati itu bagaimana, tazkiyah untuk akhlak dan adab itu bagaimana, dan dimulai dengan muqaddimah fi tazkiyah. Jadi ini buku ini juga sangat bagus sekali, termasuk buku yang
ensiklopedis atau mausu'i, buku yang lengkap untuk referensi tentang tazkiyatun nafas. Jadi beliau mengumpulkan tulisan-tulisan ulama-ulama tazkiyatun nafas yang salaf dan khalaf. Dari salaf, kemudian Imam Ghazali, Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Qayyim, beliau rapikan menjadi sistematis dengan tulisan beliau ini. Ya, ini Tazkiyah ala Minhajun Nubuwah. Jadi kebetulan Syekh Mu'ad Said Hawa ini beliau adalah guru dari Syekh Asaduddin Al-Ayyubi. Ya, salah satu guru dari Syekh Asaduddin Al-Ayyubi. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang Tazkiyatun Nafas. Dua matan singkat ini tujuannya yang paling penting kita niatkan untuk muhasabah diri kita masing-masing. Karena ini bulan Ramadan dan Ramadan itu lapar, dan lapar itu sangat cocok untuk tafakur, ya. Keadaan lapar itu cocok untuk tafakur, cocok untuk muhasabah, ya, karena ketika kita kenyang itu syahwat itu banyak sehingga untuk berpikir dalam itu kadang tidak bisa. Tetapi ketika kita lapar, apalagi laparnya pagi, ya, belum terlalu lapar karena masih sahur, masih dekat waktunya, jadi perutnya kosong tapi juga nggak terlalu lemas, seperti itu, ya. Jadi kita niatkan untuk muhasabah diri kita masing-masing. Di sesi pertama kita akan memulai dengan daurah at-tazkiyah dhahiran wa batinan, yaitu matan bidayatul bidayah. Kita mulai, bismillah. Qala syekhuna hafizahullahu ta'ala mabadi'u ilmi tazkiyati. Beliau memulai dengan pokok-pokok dari ilmu tazkiyah, ya, pokok-pokok dari ilmu tazkiyah. Kita mungkin sering mendengar ruhiyah santri kurang, ruhiyah mahasantri kurang, ruhiyah ustadz kurang, ruhiyah kita kurang. Ruhiyah itu maksudnya apa? Ruhiyah itu bisa kita temukan di ilmu tazkiyatun nafas. Atau orang lain mengatakan ilmu tasawuf, itu nama saja, nggak ada masalah. Ya, perbedaan nama saja. Yang penting isinya bagaimana. Seperti itu. Yakni ilmu tazkiyah. Ini penting. Ini ruhiyah. Jadi kalau kita merasa ruhiyah kita kurang, maka dilihatnya di ilmu tazkiyah. Di sana kita akan tahu kekurangan diri kita. Di sana kita akan tahu celah-celah dari diri kita. Di sana akan tahu hati kita itu sedang terkena penyakit apa. Jadi kalau kita terkena penyakit jasad itu datangnya ke dokter, kalau kita terkena penyakit hati itu datangnya ke murabi, orang yang mengamalkan tazkiyah. Jadi ini ilmu tazkiyah. Orang yang mengamalkan ilmu tazkiyah artinya dia sudah tahu ilmu tazkiyah dan mengamalkannya, itu jadi tabibul qulub, dokternya hati. Jadi kalau orang baru baca kitab kedokteran belum boleh praktek. Baru kuliah 4 tahun belum, harus nanti 2 tahun dulu koas, praktek di lapangan. Baru setelah itu dia buka izin praktek, diizinkan oleh negara, akhirnya jadi dokter. Dokter itu adalah yang mengumpulkan ilmu kedokteran dan telah praktek dan diizinkan untuk membuka praktek. Itu namanya dokter. Boleh mengobati, boleh ngoperasi dan seterusnya. Orang yang mempelajari ilmu tazkiyah kemudian mengamalkannya, ya, di bawah bimbingan guru atau murabi yang soleh, kemudian diberikan izin oleh gurunya untuk mentarbiyah, mendidik, lah, itu juga dinamakan murabi. Jadi murabi itu adalah kumpulan dari ilmu tazkiyah dan pengamalannya. Maka ini juga makom yang tinggi juga, karena dia mengobati hati yang sakit. Nah, tapi sebelum kita mengamalkan, kita harus tahu ilmunya dulu. Apa itu ilmu tazkiyah? Nah, itu ta'rifuhu. Al-usul. Usul itu artinya kaidah-kaidah. Allati yu'rafu biha, kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa mengetahui sholahud dhahiri wal batin. Ya. Kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengetahui
sehatnya zahir kita dan sehatnya hati kita. Maksudnya sehatnya zahir itu bukan sehat dari penyakit, tapi sehatnya tangan kita dari maksiat tangan, sehatnya mata kita dari maksiat mata. Yang maksud zahir di sini adalah maksiat zahir. Ya. Jadi ilmu-ilmu pokok-pokok dasar-dasar yang dengannya kita mengetahui sehatnya zahir kita dari maksiat zahir dan sehatnya batin kita dari maksiat hati. Wa anwa'ul fadail, dan dengan ilmu ini kita mengetahui anwa'ul fadail, makom-makom mulia yang selayaknya hati kita memiliki makom tersebut, seperti makom sabar, makom ridho, makom taslim, makom ikhlas, makom tawakal. Itu namanya makom-makom mulia, sifat-sifat mulia yang selayaknya hati kita itu memiliki makom tersebut. Ya, jadi dengan ilmu ini kita tahu apa saja seharusnya yang menjadi konsumsi hati saya, apa saja yang seharusnya menjadi sifat di hati saya, apa saja. Itu namanya fadail. Wa kaifiyatu iktisabuha, dan cara mendapatkan sifat-sifat mulia tersebut. Bagaimana caranya sabar? Sifat mulia itu sabar. Caranya bagaimana? Nah, itu. Kalau kita mau mencari cara sabar di fikih, nggak ada. Kita mencari cara sabar di akidah, nggak ada. Kalau mau mencari cara sabar, mencari cara biar tawakal itu bagaimana? Lah, adanya di ilmu tazkiyah. Penyakit. Kemudian wa anwa'ur radail, dan dengan ilmu ini kita tahu penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jasad. Penyakit hati itu seperti riya. Penyakit jasad itu seperti misalkan zina. Kita tahu penyakit hati apa saja. Nah, itu disebutnya di ilmu tazkiyah. Jadi penyakit hati itu apa saja disebutnya di ilmu tazkiyah. Wa kaifiyatu istinabiha, bagaimana biar enggak riya, bagaimana biar enggak hasad, bagaimana biar enggak dengki, bagaimana biar enggak iri. Itu juga dipelajarinya di ilmu tazkiyah. Jadi dipelajarinya di ilmu tazkiyatun nafas. Jadi ilmu ini membahas sehat atau sakitnya batin dan jasmani kita. Sehat atau sakitnya batin dan jasmani kita, itu dipelajari di ilmu tazkiyatun nafas ini. Kemudian dipelajari juga apa sifat-sifat mulia dan bagaimana mendapatkannya, apa sifat-sifat tercela dan bagaimana menjauhinya. Jadi ini sangat penting sekali, ilmu ini sangat penting sekali. Sebelum kita lanjutkan sebentar. Baik, kita lanjutkan dulu. Itu definisi ilmu tazkiyatun nafas. Itu definisi ilmu hati, itu definisi ilmu tasawuf, itu seperti itu. Mawdu'uhu, objek pembahasannya itu apa? Apa yang dibahas di ilmu tazkiyatun nafas ini? Yang dibahas di ilmu tazkiyatun nafas ini adalah al-zahir wal batinu. Al-zahiru wal batinu min haitsu tazkiyatuhuma. Objek pembahasannya adalah hati dan tubuh kita dilihat dari sisi bagaimana cara membersihkannya. Ya, seperti itu. Jadi
Hati bagaimana biar bersih. Jadi objeknya hati kita dan jasad kita. Tapi bukan hati dan jasad ini sehat atau sakit, karena kalau sehat dan sakit kan ilmu kedokteran. Tapi hati dan jasad kita, apakah jasad masih maksiat atau enggak? Kalau maksiat, cara ngobatinya bagaimana? Biar enggak maksiat bagaimana? Hati kita sehat atau sakit? Biar sehat bagaimana? Biar enggak sakit bagaimana? Jadi itu yang dibahas di ilmu ini. Jadi al-zahir wal batin min haitsu tazkiyatuhuma. Jadi hati dan jasad kita bagaimana mensucikannya, bagaimana membersihkannya. Jadi ini penting ikhwah. Jadi kalau belajar fikih sholat itu penting, karena setiap hari minimal 5 kali kita wajib sholat. Tapi hati itu bisa menjadi kotor, bisa menjadi bersih itu secara tiba-tiba, bahkan lebih dari 5 kali. Maka kalau dilihat dibandingkan daripada sholat, kewajiban ilmu ini lebih wajib lagi, karena berbolak-baliknya hati itu lebih sering daripada sholat. Maka dia lebih penting lagi dilihat dari sisi ini. Maka hukum mempelajarinya, hukmu ta'alumihi fardu ain. Seperti itu. Buat apa kita mempelajari samratuhu? Samrah itu artinya buat apa kita mempelajari ilmu ini? Buat apa? Ya. Buat apa kita mempelajari ilmu tazkiyatun nafas ini? Buat apa? Ya, ini kita tujuan. Nah, ini tujuan mempelajari tazkiyatun nafas seperti dikatakan oleh Syekh, ikhlasu dinillah wa tahqiqul ubudiyati al-kamilah. Mewujudkan sifat kehambaan di diri kita masing-masing yang sempurna. Apa itu maksudnya sifat penghambaan yang sempurna? Lah ini bisa dilihat ya, berpindah dari tauhid akli ila tauhid lauki. Ini tujuan kita mempelajari tazkiyatun nafas, agar tauhid pengesaan Allah ya penghambaan diri kita, bahwasanya kita adalah hambanya Allah dan Allah hanyalah Tuhan kita. Itu namanya tauhidullah. Itu tidak hanya teori akli, tapi tauhid kita kepada Allah itu zauki sampai menjadi rasa di hati. Bisa jadi tauhid kita nilainya 10, tapi kita tidak menghadirkan Allah ketika sendirian di dalam kamar, tidak menghadirkan Allah ketika berbicara sehingga membicarakan aib orang. Tapi tauhid kita nilainya 10, 100, tapi membicarakan orang itu biasa saja. Ada hadis yang mengatakan ka'annaka anta budawaha ka'annaka tarah fa in lam lakun tarah fa innahu yarak. Hadis itu hafal, paham, Allah melihat kita, tapi tidak ada rasa di hati kita. Itu berarti tauhid kita masih di akal. Tauhid kita belum dirasa. Nah, ilmu tazkiyah inilah yang memindahkan sholat dari sekedar rukun dan syarat menjadi sholat khusyuk. Tauhid dari sekedar hafalan nawaqidul Islam, arkanul iman menjadi rasa di hati. Jadi ilmu ini penting sekali. Ya. Rasanya ilmu ini yang menyelamatkan kita dari kemunafikan. Nah itu. Jadi sangat penting sekali. Jadi bagaimana yang namanya, ini kan disebutkan ya, ikhlasuddin tahqiq, mewujudkan ubudiyah penghambaan yang sempurna. Ikhlasuddin ini kan tauhid. Jadi menghanyakan agama hanya untuk Allah. Ya. Kalau kita sholat dari takbir sampai salam itu sempurna rukunnya, itu secara fikih sah, nggak usah ngulang. Tapi ketika hati pas sholat itu karena di sampingnya ada orang tuanya, ustazahnya, atau ada idolanya, sehingga sholatnya itu karena
orang di samping kita, hati kita itu nggak tauhid. Hati kita nggak tahu, walaupun rukunnya sempurna, tapi hati kita nggak sempurna. Lah bagaimana biar hati kita nggak untuk orang lain, hanya untuk Allah? Jadi sempurna dohir dan sempurna batin itu bagaimana? Dibahasnya di ilmu tazkiyah. Di sana ada aktivitas membersihkan hati, di sana ada aktivitas meninggalkan maksiat, di sana ada aktivitas bagaimana menanamkan sifat mulia di hati dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah ini dia, berpindah dari tauhid teori ke tauhid rasa. Jadi tauhid itu menjadi rasa. Apa artinya tauhid itu menjadi rasa? Ada empat kategori tauhid itu menjadi rasa. Ya, ini saya ambil dari Mustakhlas. Ini kitabnya Syekh Said Hawa. Beliau mensyarah dan meringkas Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali. Kapan tauhid itu menjadi rasa? Tidak hanya teori. Ketika terjadi 4 hal. An yuhissa anna kulla syai'in fi'lullah. Ketika kita merasa, ketika kita menghayati segala yang terjadi adalah perbuatan Allah, apapun itu, sehingga lahir darinya ridho, sabar, pasrah, tidak bersulo, tidak marah-marah, tidak jengkel, karena dia sudah menjadi rasa di hatinya semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Itu kalau sudah seperti itu, dia gak akan sedih hidupnya, ya kan? Tapi untuk sampai itu ya harus melalui proses yang namanya tazkiyah. Karena memang tujuannya tahqiqul ubudiyah kamilah. Jadi merasa segala sesuatu itu perbuatan itu tujuan. Untuk sampai tujuan ini jalannya itu jauh, prosesnya itu nggak simpel gitu loh. Maka kalau kita masih banyak penyakit hati, masih banyak, kita semua nggak ada terkecuali di sini ya, kita semua masih banyak maksiat, kita semua masih banyak kekurangan, ketaatan yang nggak sempurna, kemudian kok belum bisa setiap ada musibah itu menghadirkan rasa ini, ya memang itu tujuan itu harus ditempuh dengan jalur-jalur yang tidak mudah. Ya, minimal kita sudah mulai mempelajari ilmunya gitulah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tanda tauhid itu sudah menjadi rasa di hati, tidak lagi teori. Itu adalah antuhissa fi dzatika annahu la haula laka illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Jadi tidak ada kita tuh merasa saya. Sampai kalaupun saya juara perlombaan, itu karena Allah. Sampai pun ketika kita ingin memahami kitab, saya meminta kekuatan dari Allah. Sampai pun setelahnya itu kita berhasil mempelajari ilmu dan paham, itu karena Allah, bukan karena saya. Jadi rasa bahwasanya semua yang kita lakukan itu kekuatannya itu milik Allah. Jadi tidak ada rasa ini saya, ini karena saya, ini karena skill saya, kelebihan saya. Jadi semua itu karena Allah. Nah itu, ini kalau sudah ada rasa seperti itu, ini juga berarti tauhidnya sudah kerasa, bukan lagi teori. Yang ketiga, hati an yatadawwaqa al-qalbu at-taslima li ahkamillah wa syariatih. Hati menerima syariat dan hukum yang Allah dan Rasulnya tentukan. Jadi tidak protes dengan syariat. Syariat mengatakan pacaran haram, hati menerima. Syariat mengatakan menonton aurat lawan jenis itu haram, laki-laki menonton aurat perempuan haram, perempuan menonton aurat laki-laki dalam film-film misalkan haram. Karena apalagi kalau di film itu selain aurat itu dipertontonkan, misalkan aurat laki-laki dipertonton juga, di film itu mesti di make up. Jadi aurat sendiri itu sudah menunjukkan fitnah, apalagi ditambah dengan make up, sehingga nggak ada dalam film itu laki-laki nggak ganteng bagi perempuan, perempuan nggak cantik bagi laki-laki, dalam film nggak ada.
Mesti semuanya mengundang hasrat. Maka kalau dikatakan itu haram, kita menerima. Hati menerima segala syariat yang Allah tentukan, yang Rasul hadiskan, tanpa protes walaupun belum tahu hikmahnya. Apalagi tahu perintahnya, tahu hikmahnya, kok masih protes? Lah ini kebangetan banget. Jadi bagaimana hati itu menerima hukum Allah dan Rasulnya? Kalau kita di hati kita sudah ada rasa, pokoknya dari Allah saya terima, pokoknya dari Rasulullah saya terima, yang mana itu diterjemahkan dengan bahasa-bahasa fikih yang ada di fuqaha, kitab-kitab fikih, itu adalah bahasa Quran Sunnah yang sudah terima jadi kita. Ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunnah, ini boleh. Jadi itu bahasa Quran Sunnah yang sudah jadi, tinggal kita konsumsi. Kalau hati kita sudah ada rasa, kalau nanti itu syariat maka saya terima, apapun itu, maka itu bukti bahwasanya tauhid kita sudah dirasa, bukan lagi teori. Yang terakhir, yang keempat, an yabhula muntahal jahdi, mengeluarkan potensi terbesar, fil qiyami bitaklifi kulli, mengeluarkan potensi terbesar untuk melaksanakan syariat. Jadi kalau saya, yang penting kalau yang namanya syariat saya akan all out. Kalau itu sunnah semampu mungkin, kalau itu haram semampu mungkin saya tinggalkan, kalau itu wajib sekuat mungkin saya lakukan. Jadi sudah ada keinginan kuat untuk mengeluarkan kekuatannya semampunya dalam menjalankan taklif yang Allah berikan. Itu 4. Kalau kita sudah merasakan 4 hal itu, berarti tauhid kita sudah berpindah dari ranah teori ke ranah hati. Semua ini fi'lullah, semua ini kehendak Allah. Itu yang terbaik. Tapi rasa ya. Saya pun ini cuma ceramah aja, belum tentu sampai rasa. Kalau cuma ceramah itu kan mudah, ya kan? Sangat mudah seperti itu. Bahkan mungkin ceramah itu lebih mudah daripada mendengarkan. Karena mendengarkan kan sulit. Karena pasif kan, ada ngantuknya, ada mikirnya. Tapi kalau ceramah kan mudah. Jadi antum ini berada di makom yang lebih afdal daripada saya. Antum ini berada di keadaan yang lebih mulia karena lebih susah. Seperti itu. Ya. Jadi merasa bahwasannya semua karena Allah. Merasa bahwa segala kekuatan itu dari Allah, bukan dari diri kita. Kemudian menerima hati dengan total syariat dan hukum Allah. Kemudian mempersiapkan dengan total, sudah sedia ready, kekuatan full untuk menjalankan taklif yang Allah turunkan dari syariatnya tersebut. Ini kalau 4 tanda ini ada, maka ini berarti tauhid kita sudah di ranah rasa. Tugasnya bagaimana menstabilkan, mempertahankan seperti ini terus sampai kita meninggal dunia. Ya Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa itu qalbun salim? Ya qalbun yang sudah tauhidnya bauki. Itu salah satu qalbun salim. Ya, sudah benar-benar bersih kecuali tauhid kepada Allah hatinya. Enggak ada unsur syirik, penyakit hati dan seterusnya. Lah, ini tujuan kita mempelajari tazkiyah. Jadi kita lihat lagi ya, thamratuhu ikhlasuddin lillah wa tahqiqul ubudiyyatil kamilatillah, hukmu ta'allumihi fardu ain. Hukmu ta'allumihi fardu ain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang akan kita pelajari di tazkiyatun nafs itu apa? Jadi kan kita kadang bicara ruhiyah, tazkiyah. Nah, di tazkiyah itu ada apa saja? Apa yang kita pelajari sehingga kita sedang melakukan tazkiyatun nafs itu apa saja yang kita lakukan? Ya. Prioritasnya itu apa saja? Ya.
Artinya agar hati kita bersih ada berapa hal yang kita lakukan. Lah, untuk agar hati kita bersih, biar kita bisa sampai kepada ubudiyah al-kamilah, itu ada 7 hal. Jadi tazkiyatun nafas itu melakukan 7 hal. Jadi kita melawan hawa nafsu, kita melawan diri sendiri, kita melawan bisikan buruk. Itu artinya melawan agar tidak melakukan 7 hal atau biar melakukan salah satu dari 7 hal ini. Jadi tazkiyatun nafas itu adalah melakukan atau meninggalkan perkara yang jumlahnya 7 ini. Ya, jadi ini peta kharitatu ilmi tazkiyah. Jadi peta ilmu tazkiyah ini adalah 7 hal ini. 7 ini dibagi 2, ada yang sifatnya hati, ada yang sifatnya dohir jasadi. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, insya Allah 7 ini di pertemuan selanjutnya. Jadi kita setiap hari akan membahas 2 kitab insya Allah. Ya, tadi kan saya agak terlambat kan, maka setengah jam ini saya kira sudah setengah jam. Nah, ini kita bahas besok. Aku qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.